get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Erofandi. Kali ini saya akan membawakan cerita rakyat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Salman Alade, SPD, MPD. Cerita rakyat pada kali ini saya akan mengangkat tema asal mula pohon kelapa. Ini adalah kisah asal mula terjadinya pohon kelapa di daerah Asmat. Orang mungkin tidak tahu ada kisah sedih di balik besarnya manfaat pohon kelapa. Kisah ini berasal dari sebuah kampung yang terletak di hilir sungai Faid dari pantai Safan. Hiduplah sepasang suami istri yang berbahagia. Suami bernama Bibi Ripit, sedangkan istrinya bernama Dewi Raut. Mereka memiliki seorang anak tunggal yang sangat mereka kasihi dan cintai, yang bernama Cibriu. Karena Cibriu merupakan anak tunggal, maka dia sangat bermanja, namun sayangnya sangat penakut. Sifat penakut Cibriu inilah menggoreskan kisah tragis yang dalam. Pada suatu hari yang cerah ketika mereka duduk dekat tungku sambil membakar sagu dan daging kasuari hasil buruan bapaknya, Cibriu, kau anak laki-lakiku satu-satunya, kau tak boleh penakut. Kau sudah besar, kau harus ganti bapak menjaga mama, menjaga kampung, dan kau harus menjadi pemburu yang tangguh di kampung ini. Cibriu kan masih kecil, jadi tak apa-apa, dia takut, kata ibunya sambil Cibriu tidur di pangkuan ibunya. Cibriu sudah besar, dulu aku juga sebesar itu sudah belajar memburu, buat panah sendiri, belajar mengukir patung, dan aku disuruh tidur di rumah jauh dengan laki-laki oleh nenekmu, kata bapak Cibriu. Biarlah untuk beberapa hari ini Cibriu belum cukup besar untuk tidur di jauh, kata ibunya. Ibunya pun membela dia. Hari mulai malam, para lelaki dewasa di kampung itu selalu berkumpul di jauh, sedangkan istri-istri mereka, anak-anak wanita dan anak-anak laki-laki yang masih kecil tidur di rumah masing-masing. Sedangkan Cibriu, si penakut, selalu tidur dekat ibunya. Dan rumah tinggal mereka jauh dari Gio. Di antara Gio dan rumah tinggal mereka tumbuhlah sebatang pohon beringin. Semua penduduk kampung sangat meyakini bahwa pohon itu sangat membantu mereka dan ada roh di dalam pohon tersebut. Namun sayang, Cibriu sangat takut kepada roh yang ada di pohon beringin tersebut. Setiap kali hendak masuk ke rumah Gio, anak penakut itu selalu berlari dari rumahnya kemudian masuk ke dalam tapin. Hal ini terjadi baik pada waktu pagi, pada waktu siang, terlebih pada waktu malam hari. Saya malu jika punya anak penakut, kata bapaknya. Ya terserah kamulah, kata ibunya sambil mengalah. Mulai hari itu bapaknya melarang Cibriu untuk tidur dengan ibunya. Sebagai anak yang sudah cukup umur, Cibriu sudah harus tidur di rumah Jo bersama laki-laki dewasa lainnya. Namun sayang, Cibriu selalu tidur lebih awal dari teman-temannya. Ketika gelap mulai turun, Cibriu berbaling lebih dahulu sambil membungkus diri dari di dalam tapin. Ia tidak berani tidur sendiri, namun di antara orang banyak. Karena ia selalu tidur lebih awal, maka ia hampir tidak pernah mengikuti pelajaran yang diajarkan tua-tua pada adat pada malam hari menjelang tidur. Kemudian roh acuh mengancam suatu pembunuhan karena si anak penakut itu selalu takut kepadanya. Awas kalau beberapa hari lagi Cibriu masih takut denganku. Karena saking kesalnya roh di pohon tersebut sambil mengatakan, oh awas Cibriu, kali ini aku akan membunuhmu. Begitu bisikan dalam hati.
maka roh acu pun segera masuk ke bawah kolong Jo dengan membawa panah. Dengan penuh amarah, roh ucu menusuk Cibriu dengan anak panah, tepat di pelipis kiri hingga tembus di pelipis kanan. Seketika Cibriu si penakut itu pun tewas. Roh ucu pun tidak mencabut anak panah itu, sehingga Cibriu terpakar dengan anak panah tetap menancap pada pelipisnya. Sementara hari semakin siang, matahari menerangi perkampungan hilir Sungai Fai. Semua orang yang tertidur di Jo telah terjaga dan mimpinya. Mereka mulai sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang mengasah panah, ada yang membuat api, ada yang membakar daging babi sisa malam tadi. Ada yang mengambil air, ada pula yang mulai menahat menyelesaikan ukiran. Di antara kesibukan itu terlihat hanya Cibriu yang belum terjaga. Maka salah seorang membangunkan Cibriu tanpa membuka tapin yang membungkusnya terlebih dahulu. Sambil selalu membangunkan sampai beberapa kali, Cibriu pun tak bersuara. Kemudian temannya selalu membangunkannya dan mencoba selalu agar Cibriu ini bersuara. Tetapi tidak ada tanda bahwa Cibriu mendengarkan suara itu. Si Tapin pun tetap membisu dalam kaku yang dingin. Ia berteriak memanggil orang-orang yang ada di Jo untuk menyaksikan keadaan Cibriu. Orang tua Cibriu yang sudah berada di rumah dipanggil. Keduanya dengan tergesa-gesa pergi menuju Jo. Mereka melihat anak tunggalnya sudah terbujur kaku, meninggalkan semua yang dicintainya dengan cara mengenaskan. Demikian pula dengan penduduk seisi kampung, larut dalam duka teramat dalam. Melalui proses adat, senja pun datang menghampiri matahari tergelincir di langit sebelah barat, seolah-olah dalam cahaya pucat suram dan ikut duka bagi Cibriu yang mati mengenaskan. Cibriu diantarkan ke tempat berbaring yang terakhirnya atau berkuburan di Josen atau di depan Jo, dengan anak panah yang masih tetap tertancap di pelipis kiri dan tembus di pelipis kanannya. So, pada malam hari ketika kampung telah sunyi, tiba-tiba timbul keajaiban yang kelak akan mengukir sejarah. Sebuah legenda telah hadir. Tumbuhlah sebatang pohon yang aneh tepat di atas perkuburan Cibriu. Pohon tersebut tumbuh sangat subur, berbuah sangat lebat, bahkan besar dan kokoh, buahnya pun besar-besar. Keesokan harinya ketika orang-orang terjaga, mereka sangat heran dan saling bertanya satu sama lain akan tumbuhnya pohon yang aneh di atas kuburan Cibriu. Lalu tumbuhlah dialog antara mereka, masyarakat yang ada di sekitarnya. Kira-kira apakah nama pohon ini? Kata mereka, entahlah, pohon ini aneh, seumur hidup aku pun tidak pernah melihat ini. So, suatu hari orang tua Cibriu bermimpi. Dalam mimpinya ia mendapatkan pesan untuk menamakan pohon tersebut, yaitu pohon Gisim, yang artinya pohon kelapa. Adapun buahnya bernama Agimanman, artinya buah yang berasal dari orang mati. Paginya ayah dan ibunya mengabarkan kepada seluruh penduduk yang ada di sekitar situ, dan beliau mengatakan dengan tegas, baiklah, mulai sekarang pohon ini kita akan namakan Jisin dan buahnya Agimanman, karena memang dia berasal dari jasad Cibriu. Sejak itu pohon aneh tumbuh pada banyak tempat di Asmat
dan orang-orang Asmat menyebutnya sebagai pohon gisin atau pohon kelapa. Sekian cerita rakyat yang saya bawa dari Papua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.